Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, yang selalu baik dan maha baik buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap keadaan. Engkau menopang, menguatkan, menghiburkan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Tertulis demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama beberapa tahun saya melihat dan bertemu dengan seorang bapak tua yang bungkuk badannya, tapi selalu bersemangat untuk berjalan kaki, pergi ke sana kemari. Ia seakan tidak peduli dengan kondisi tubuhnya. Dan ia bukan saja semangat dalam berjalan, tapi ia juga semangat ketika disapa, ketika diajak ngobrol. Dia menunjukkan mental yang tidak mau menyerah. Semangatnya membuatnya kuat. Semangatnya membuatnya dapat menjalani aktivitas, meskipun ada keterbatasan. Melihat bapak ini saudara, hati saya tergugah dan sungguh menyadari betapa semangat sangat diperlukan oleh setiap orang. Tanpa semangat kita akan mudah putus asa, bagaikan tidak ada energi buat kita untuk menjalani hari-hari di hidup kita. Tidak sedikit orang yang terkungkung dengan kemalangannya, terus menangisi dan menyesali keberadaannya, dan tidak bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Saudara dan saya termasuk yang mana? Apakah kita bersemangat menjalani hidup ini? Ataukah kita mudah putus asa, tidak bersemangat, cepat menyerah? Tuhan mau saudara dan saya bersemangat menjalani kehidupan. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 ini, di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini dengan jelas menyatakan tentang bagaimana kondisi hati kita, kondisi mental kita dapat mempengaruhi kehidupan kita. Dinyatakan di sini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mungkin kita berusaha mencari obat untuk menyembuhkan sakit kepala kita, untuk menyembuhkan sakit gigi, untuk menyembuhkan dan memulihkan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang mencari obat penenang karena stres dalam pekerjaan, karena terganggu secara mental, kejiwaan. Tidak sedikit anak-anak muda yang lari kepada obat-obatan karena ingin mendapatkan kesenangan dan pemulihan untuk mengatasi pikiran yang tidak tenang dan sebagainya. Tapi ayat ini menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira di sini saudara berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Bukan sekedar satu kegembiraan yang berdasarkan pada situasi lahiriah kita, tapi kegembiraan yang didasarkan pada Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami keadaan sulit. Ada yang patah semangat. Misalnya Elia, dia sempat putus asa, tapi Tuhan menguatkan dan meneguhkan hatinya kembali. Ia bersukacita dan berjalan sampai ke gunung Tuhan. Di antara tokoh-tokoh Alkitab itu, ada banyak juga dari mereka yang tidak putus asa. Sebaliknya mereka bersemangat, mau menjalani berbagai keadaan dengan hati yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita?
ketika kita mengalami situasi yang sulit, ketika kita mengalami keadaan yang susah, jangan patah semangat saudara. Tapi bergembiralah di dalam Tuhan. Bersemangatlah dalam menjalani keadaan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang tidak semangat, sedang putus asa karena berbagai masalah yang ada, mari kembali bangkit, saudara. Bersemangat di dalam Tuhan. Bergembira, bersukacita. Itu adalah obat yang manjur untuk segala kondisi yang saudara alami. Tuhan mau saudara dan saya bangkit kembali. Bersemangat kembali di dalam Dia. Ingatlah saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Di atas kayu salib Dia menebus kita. Karena itu bersemangatlah di dalam Tuhan. Kalau keselamatan yang kekal saja Dia berikan, apalagi yang lain-lainnya, Tuhan pasti sediakan. Mari bangun di pagi hari ini dan mulai menjalani hari ini dengan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kami kembali ditegur, dikuatkan, diingatkan untuk bersemangat di dalam Tuhan. Bersemangat dalam menjalani hari-hari yang ada. Bersemangat meskipun ada persoalan. Bersemangat meskipun ada tantangan. Tolong kami Tuhan, kuatkan setiap kami. Jamah setiap hati yang lemah saat ini. Yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang ingin menyerah. Kami berdoa agar Tuhan melawat, menjamah setiap hati, menguatkan kembali, dan memberikan semangat baru di dalam Tuhan. Sehingga mereka dapat menjalani hari-hari dengan hati yang penuh sukacita dan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, agar semua yang kami lakukan berhasil dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menolong dan menyatakan kuasa, mujizat-Mu bagi kami. Dan Tuhan membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk menjalani hidup dengan semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.